Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dari kelas B dengan akhiran 49. Di sini saya akan memaparkan hasil dari video praktik PLP saya yang ketiga dengan menyusun kerangka teori dari paparan sebelumnya dan mendeskripsikan secara luas dan keseluruhan bagi para peserta didik yang nantinya akan membahas, menganalisis, dan merelevansi apa saja sih teori-teori saya dari pelajaran praktik PLP yang ketiga ini. Ini dia videonya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, Ibu. Kok Alia kelihatannya kayak pucet gitu ya, belum makan? Oke, ingat gak sih materi kita minggu lalu tuh ngapain coba? Lupa, Bu. Lupa, gak ingat tuh gak dikerjakan yang menerima PR-nya ya? Kerjakan, Bu. Masa? Ya udah deh, kita bahas aja ya. Kemarin itu kan bulan April ya, bertepatan dengan Hari Kartini. Jadi ibu kan ada menyuruh kalian untuk membuat dan menganalisis puisi Kartini kan ya. Ingat kan ya tugasnya ada di catatan buku kalian kan ya. Nah sekarang sudah bulan Mei nih, bertepatan sama hari apa ya? Kalau bulan Mei itu Idul Adha. Betul sih, betul. Tapi betul-betul Alia benar-benar. Seperti judul di atas, puisi modifikasi, yakni bertema Kartini dalam pendidikan. Gitu. Oke. Tuh, ada 5 syarat. Ini disajikan dalam spontanitas saja ya. Ibu, puisi ini terdapat kata serapannya yang mungkin terdengar dari kita, dari telinga kita tuh asing ya. Nggak asing dong. Puisi, perasaan. U, ungkapan. I, isi hati. S, spontanitas. Dan I, imajinasi. 5 bait ini tuh saling berkaitan ya, karena sesuatu yang berimajinasi dalam kontekstual akan menghadirkan syarat-syarat tertentu yang berimbuhan dengan subjektivitas begitu. Dan adapun definisinya bahwa puisi adalah cerminan sebuah perasaan yang tertuang dalam sebuah tulisan dengan memaknai sebuah bacaan atau keadaan, dapat dicerna secara spontan atau kebetulan, yang juga dapat dipikir sesuai dengan keadaan. Ini ibu ada sebuah pertanyaan buat kalian. Ingat materi minggu lalu ada dikirim kan? Ibu kirim, bisa dilihat. Tuh, coba deh jawab, siapa yang bisa jawab ibu kasih hadiah nih. Apa makna dari puisi tersebut? Coba. Ada yang tahu? Ibu, Iya. jadi di puisi ini mengatakan tentang keberanian untuk perjuangan seorang petani Kartini. Betul sekali. Terus yang nomor 2, siapa yang bisa jawab? Nilai apa yang bisa kita teladani dari puisi tersebut? Nanti ibu bakal kasih hadiah loh satu persatu. Itu Apa ya, itu? nilai yang bisa kita teladani itu adalah semangat dan pantang menyerah. Karena dari puisi itu ada pesan yang muncul, yaitu ajakan untuk kita terus berjuang tanpa mengenal kata henti sampai tujuan kita tercapai, Bu. Betul sekali. Keren. Keren, Bu. Terus selanjutnya yang nomor 3 siapa? Ibu.
Betul banget. Jadi antara makna, nilai, dan ini relevansi dalam kehidupan kita itu saling keterkaitan ya, karena makna tersendiri dan nilai dan relevan itu kan saling keterkaitannya antara kehidupan. Jika coba kalian bayangkan ya, seandainya sebelum kita melangkah pasti akan dihadapkan dengan suatu fenomena. Kalau kita ingin melangkah kan pasti terkadang ada sesuatu yang mengganjal ya, sesuatu, oh ini kayaknya ada batu nih. Jadi menyusun strategi dulu sebelum melangkah kan kita terdiam dulu, lalu kita melangkah nih dengan begitu indah dan elok. Nah seperti itu. Jadi ibarat kata selalu ada konsonan kata dan kalimat yang berimpan dan berrelevansi terhadap kemajuan muka. Seperti itu ya. Paham kan sampai sini? Oke. Nanti ya hadiahnya di akhir pelajaran. Itu ada 4 strategi memahami puisi. Di sini Izin ada yang telepon. oh silakan. Strategi memahami puisi itu ada, perhatikan judul. Tahu nggak kalian judul itu didapatkan dari apa ya? Sebelum judul itu ada apa ya? Bisa, tapi itu kan apa ya? Ruang lingkupnya ya. Maksudnya ini lebih apa ya? Lebih rinci gitu. Nah, sebelum judul itu apa ya? Kira-kira? Ada teks. Benar sih. Benar ya. Apa ya? Tema. Betul. Pasti sebelum judul itu kan harus ada tema kan. Seperti kita mengambil sebuah ini deh. Sebuah apa ya? Sebuah naluri nih. Sebelum misalnya kita nih mau nonton bioskop misalnya, kan pasti ada tuh judulnya bioskop misalnya ayah ini anakku kemana gitu kan. Nah, pasti kan apa ya? Pasti itu kita mengambilnya nih bisa dari sudut pandang kita. Oh temanya seperti dalam kehidupan kita, atau enggak kita hanya ingin menanggapi sebuah fenomena apakah ini bagus atau enggak. Jadi ini saling keterkaitan banget nih, mau diambil secara spontanitas atau emang sesuai dengan kehidupan kita, kan sesuai tema ya begitu. Lalu sehabis perhatikan judul ada bayangkan isi. Jadi memahami puisi itu selain bisa ke adegan ya, kita bisa membayangkan sebuah isi tersebut, apakah ini sangat keterkaitan atau hanya ilusi semata. Karena kan puisi sendiri itu selain dampaknya imajinasi kan juga ada apa ya, konsonan kata yang indah gitu, hanya buat perkataan permainan saja ataupun perkataan adegan gitu. Selain itu pahami kata sulit. Tahu nggak kata sulit itu apa? Betul. Selain itu Kata yang susah dibicarakan. Dipahami ya, dimengerti. Betul. Pahami kata sulit. Ibaratnya ada kata yang asing nih, kalian garis bawahi, lalu kalian melakukan analisis nih, analisis apakah ini artinya adalah apa, atau ya mencari sebuah jawaban lah dari pertanyaan itu. Gitu. Lalu yang terakhir, temukan kata berulang. Tahu nggak sinonim dari kata berulang itu disebut apa? Sinonim dari kata berulang itu disebut apa? Kata apa? Kata? Panggil sih. Oh begini. Begini. Ayo apa ya? Apa tadi Bu? Sinonim dari kata berulang. Ya bisa. Tapi yang lebih ini sih apa ya? Berulang. Berulang ya? Bumerang. Berulang.
Dari deh, gue kasih jawabannya aja. Kata berulang itu kalau dalam konteks teks puisi ya, kata yang boros gitu. Maksudnya berulang ini boros kata gitu. Maksudnya ini maknanya katanya bersatu, kok ada lagi kata kedua, jadinya tuh berimbukan maknanya. Kenapa? Misalkan nih, kan kata itu kata yang berulang itu tuh berulang kata ya. Tapi kalau misalkan situ pakai 1,5 boleh nggak sih? Boleh sih, asalkan di sebelumnya itu ada spesifikasi anunya aja, datanya gitu supaya lebih relevan. Kan kadang seperti kata bilang nih, kan nggak penegasan apa tadi? Penegasan kayak lebih menekankan lagi maknanya gitu. Karena saya pernah baca puisi, ya mungkin ini termasuk salah satu puisi yang sama kayak si Kalika ya. Jadi itu ada namanya puisi kuat. Nah itu tuh karya Soekardi, kalau nggak salah namanya Soekardi. Isinya tuh cuma bahas waktu, jadi benar-benar quote apa quote itu quote apa kata quote tuh. Nah itu jadi kayak lebih berulang gitu katanya. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap dari puisi itu dia akan menegaskan kata itu. Jadi menurut ibu apakah itu termasuk kata berulang yang pemborosan atau memang benar-benar harus menekankan itu makanya boleh berulang? Kalau konteksnya itu sih menurut ibu boleh ya, karena gini, sebelum ada kata itu kan pasti ada apa ya, kata sebagai ini nih ya, respon kita terhadap pembaca menarik lah ya. Sebelumnya kan juga ditegaskan kalau hal ini akan merujuk pada suatu fenomena yang saling terkait itu kan, terkecuali dia ini beda subjeknya, objeknya ataupun di luar dari lingkup pemberitaan tersebut. Terus itu menyebabkan kata yang berulang bahkan maknanya tuh berlipat ganda. Jadi membuat kita tuh berpikir apakah ini sama atau hanya beda. Oke, kita lanjut. Nah ini, itu ada kuis buat kalian ya sebagai bahan dari ekspresi kita. Coba deh, ibu mau tanya, tahu nggak kalian ini apa makna dari pendidikan? Soalnya kan bulan Mei ini kan merupakan sama Hari Pendidikan ya. Kalau bulan kemarin kan kita bahas Kartini, bahas pendidikan deh buat bulan ini. Betul sekali. Beri aplaus kepada Lalu pertanyaan yang kedua, siapa bapak pendidikan kita? Hajar Dewantara. Betul. Dan yang terakhir, apa nih semboyan pendidikan kita? Tutpuri Handayani. Ingat Ingat yang mengkaso. Tutpuri Handayani. Bisa dibacakan juga apa arti dari semboyan tersebut sebagai suatu arti nih supaya kita bisa paham bersama. Iya, dari semboyan yang disebutkan tadi ada Tutpuri Handayani. Apa arti dari? Kalau Tutpuri Handayani itu di belakang memberi dorongan. Jadi sebagai suatu penegak gitu Iya, ya, sebagai dorongan. sebagai tonggak juga gitu. Selain itu, Ingat Surodo. apa artinya? Makna di balik itu? Di depan memberi teladan. Oh, berarti sebagai sebuah pedoman gitu ya, supaya bisa diarahkan. Oke, dan yang terakhir apa? Nadia Mangmukasu. Apa makna di balik itu? Dia membangun semangat. Oh, jadi sebagai tonggahan ya, kita nih ada kadang di posisi bingung nih, ragu-ragu, jadi supaya bisa
fondasinya supaya lebih kuat nih, bisa diberi dorongan. Oke. Dan ini deh, yang tadi ternyata cuma kuis ternyata. Ini sih ice breaking yang paling utama. Yeay, coba lihat ekspresi sama ketawa. Gak salah. Coba dong tolong kalian nih maju satu persatu. Dimulai dari mama. Nanti bergiliran nih maju ke depan. Nanti kan ibu mau kasih hadiah ya. Nanti hadiahnya double ya kan? Sama isi begitu. Jadi cluenya begini. Apa sih cita-cita kalian ya? Jadi kalian peragakan apapun itu. Jadi CEO. Jadi polisi. Kalau pengen jadi desainer masa mau lagi. Ya, jadi Ya paling kakak adegan aja sih ya. jadi gimana ternyata lihat ekspresi teman. Ayo, Ini tebak-tebakan cita-cita. iya. Oh iya, ya dari ganti cita-citanya ganti. Ganti cita-cita deh kamu. Kamu emang cita-cita mau diganti. Mungkin cita-cita sembari waktu SD yang mungkin udah nggak lagi. Jadi presiden. Sini bu. Iya betul. Dokter ya, dokter. Oke, dicatat dulu ya namanya. Tapi ternyata segala masuk dunia kuliah Mahal dulu ya. Mahal ya. mahal biayanya. Oke. Terus lanjut ya. Daftar cita-cita 100. Ini tebak cita-cita lagi bu. Iya dong. Ya kalian tebak cita-cita aku ya. Dengar kita. Begitu dengan pada Ayo. kalah. Guru. Hampir dikit lagi. Ayo, siapa? Presiden. Presiden. Kalah. Kepala sekolah. Iya betul. Oke. Aku mau beri poin ya. Ini kamu bu, saya mau. Iya, silakan maju. Bu, saya pinjam kursi. Enggak, ini kursi. Kursi ibu. Ya, Loh. Boleh deh, boleh. Ya. Di situ aja ibu. Oh, pakai meja gitu. Oh, udah pakai. Malu. Bu, apa ini kira-kira? Halo, dana 5 miliar harus ditransfer. Iya. Mau sini. Ibu saya ibu. Iya. Boleh. Jadi jualan. Tadi siapa yang jawab kakak ya? Oke. Ini pasti yang suka ditebak sih. Tidak tahu. Gak bisa dilihat ya. Biar lebih banget. Hei, angkat asli. Politikus. Rudi masuk. MBJ itu penting. Tuh. Siapa yang jawab duluan? Presiden. Iya, presiden. Dapat lagi 3 poin. Dia dapat terus. Mungkin hoki kali ya. Saya mau. Boleh. Udah kesempil lagi tadi.
kebahaluan nih. Boleh deh, apapun itu. Penangis. Iya, Pak. Korban bully. Vampir. Darah dong. Darah suci. -5. Jadi juri. Iya. Cepat-cepat. -5. Kayaknya update banget. Lucu banget. Aku 4. Oke, jadi itu ya ekspresi penutup pada hari ini. Dan kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, iya ini terakhir ya. Jadi, puisi perjuangan tidak hanya menyampaikan makna tentang perjuangan dan kesetaraan, tetapi juga mengandung nilai penting dalam kehidupan. Melalui sosok Kartini, kita belajar tentang integritas, yaitu kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab dalam perjuangan kebenaran. Selain itu, puisi ini menanamkan kualitas diri seperti keberanian, kegigihan, dan komitmen untuk terus berusaha mencapai tujuan. Dengan demikian, pembelajaran puisi tidak hanya melatih pemahaman, tetapi juga membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang berintegritas dan berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu cukupkan ya untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pelajari ya materi selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.